Kopi Bali satu, Dek. Ya Pak, ditunggu. Tunggu Pak. Makasih, Dek ya. Bu, naga bu. Mang, ini dulu, Bang. Gus. Gus, Mang, tadi mau nanya. Pak. Halo. Mang, kopi, Mang. Aduh, nggak usah. Kan saya lagi sakit. Gus, akhir-akhir ini hujan terus ya? Ya, Mang, dari pagi sampai sore hujan terus, Mang. Iya dah. Bapakku sampai nggak bisa ke proyek nih, gara-gara hujan terus sore-sorenya. Bapakmu kerja di mana, Mang? Tadi saya tanya, katanya sih di desa. Oh, di desa. Ini, Mang, lihat berita kasus korupsi dana desa lagi ramai. Hati-hati bapakmu ditangkap. Om Swastiastu, Bapak semua. Pak. Kayaknya ini ada berita yang bagus ya di media sosial. Oh iya, Pak. Kami cuma ngobrol tentang pembangunan desa. Ya, kami agak heran sama pembangunan di desa sekarang, takutnya ada kesalahpahaman, Pak. Ini loh, Pak. Akhir-akhir ini beritanya banyak banget ada kasus korupsi. Ada korupsi soal dana desa dan lain-lain, Pak. Terkait dengan berita-berita yang ada di media sosial itu, memang itu ada benarnya juga, tapi tidak di desa kita. Karena di desa kita itu, termasuk saya selaku Babin Kaptibmas juga ikut pengawasan dalam penggunaan anggaran dana desa. Untuk lebih jelasnya Bapak-Bapak, mari kita tanyakan ke aparat pemerintah desa ya, biar sama-sama enak kita lihat sejauh mana sih pembangunan yang ada di desa kita ya. Ya, jauh apa kita lihat jalan ke sana. Kebetulan nih ada Bapak aparat dari desa di sini. Ini Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Ada apa ini? Pagi-pagi sudah kita ketemu di sini. Ini kebetulan Ya. kami baru selesai ngobrol tadi. Nah, di sini diajak ke pembangunan desa. Ini kami mau menanyakan tentang pembangunan desa. Baik, adik dan bapak, terima kasih sekali. Di mana dana yang ada di APBDes itu sudah kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi desa kita sekarang sebagai desa percontohan desa anti korupsi, kan begitu Pak ya? Betul. Nah kalau begitu, mumpung sekarang kita desa, hari ini kita melaksanakan pengukuran di sana. Yuk kita sama-sama berangkat. Pengerjaannya sudah selesai dan bisa saya tunjukkan di papan kegiatannya di sini dengan mengambil lokasi di Dusun Pekan. Ya, di Dusun Pekan. Mari kita lihat di mana proses pengukurannya. Kan Pak harus tutup. Nah, untuk lebih jelasnya terkait penggunaan anggaran tersebut, lebih baik kita tanyakan langsung ke Bapak Mumpung sekarang hari ini beliaunya ada di kantor. Ayo, kalau gitu kita sama-sama. Ayo Pak Kadus. Ayo. Baik, Bapak Pemirsa, Bapak dan Adik silakan dihubungi. Om Swastiastu, Mas, silakan duduk Pak. Ya, silakan duduk. Pak Wayan, Pak Agus, Pak Man juga. Kira-kira apa yang Pak Mungkal bisa bantu? Silakan disampaikan di sini. Nah, hari ini ajak Pak Agus dan Pak Komang untuk lebih lanjut dan jelas terkait penggunaan anggaran yang selama ini sudah kita lakukan. Jadi untuk itu Pak Mungkal mohon dijelaskan kepada Bapak-Bapak yang hadir saat ini. Nah, terkait dengan pengelolaan dana desa, jadi Pak Komang dan Pak Agus khususnya biar bisa nanti menjelaskan ke masyarakat juga, ke teman-teman di tempat ngobrol, di rumah, ataupun di warung, bahwa itu semua sudah sesuai dengan aturan ya, proses yang ada. Ini diawali dari Musdes, musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Nah, kemudian setelah Musdes RKP baru diadakan Musyawarah Bagdes oleh pemerintah desa untuk merencanakan pembangunan
di tahun berikutnya. Nah, jadi dalam penanganan di APBDes itu sudah tertata ya. Kemudian ada untuk penanganan stunting, kesehatan, di bidang kesehatan. Terus ada di bidang pengolahan sampah, ini yang banyak juga menghabiskan dana desa. Baru di pembangunan infrastruktur. Jadi sehingga kita belum bisa menyelesaikan pembangunan seluruh infrastruktur di desa. Jadi karena dana desa terbagi-bagi. Ya maaf, Pak Angkel, kita mau bertanya soal BLT. Nah, ini kenapa orang tua saya tidak pernah dapat BLT? Jadi Pak Mang dan Pak Agus, jadi BLT ini kan diberikan kepada keluarga miskin ekstrim. Jadi mungkin saja Bapak Komang dan Agus ini tidak memenuhi persyaratan atau mungkin sudah mendapat bantuan lain sehingga tidak mendapat BLT. Sehingga BLT ini khusus bagi warga miskin yang belum mendapat bantuan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dan kabupaten sesuai dengan persyaratan yang ada. Izin Pak Angkel untuk terkait informasi dana desa, di mana kita mau lihat. Jadi untuk penggunaan dana desa, jadi kita sudah ada banner ya, ada baliho di depan kantor desa ada, kemudian juga di Balai Banjar ada, Sekiting juga ada. Nah kemudian untuk anak-anak muda, jadi tinggal mengakses di medsos ya, jadi ada Facebook Anasri, kemudian juga ada Instagram Anasri, di samping juga ada website desa. Sehingga ya desa kita kemarin ditetapkan sebagai desa percontohan anti korupsi. Dan yang terbaru, Pak Komang mungkin semuanya biar tahu, kita sudah melaksanakan kerjasama dengan kejaksaan. Jadi kita sudah menandatangani MOU kerjasama dengan kejaksaan. Kita di sana akan mendapatkan pendampingan. Dan yang terbaru lagi, jadi di sini sudah ada Jaksa Garda Desa. Jadi Jaksa Garda Desa mungkin Pak Komang sama Agus bisa mengakses juga. Jadi di sini ada aplikasi Jaga Desa. Jadi semua pelaporan penggunaan dana desa, dana-dana lainnya kita laporkan di Jaga Desa dan juga aplikasi Siskusdes namanya. Dan di sana sudah termuat semua sehingga kita lebih aman untuk melangkah membangun desa ini. Jadi kalau ada sedikit masalah, mungkin keraguan dalam penggunaan dana desa, kita selalu minta pendampingan ke kejaksaan. Baik, Pak Angkel, terima kasih atas penjelasannya. Kami sebagai masyarakat jadinya tahu kemana larinya anggaran desa tersebut dan dipergunakan untuk apa. Mohon disebarluaskan lagi kepada masyarakat. Jadi itulah alur proses daripada penggunaan dana desa. Mari kita bangun desa kita bersama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Kal. Pak bukan akhir tahun kan ada THR.